Sangihe, Sitaro, dan Talaut. Wilayah yang dikenal dengan sebutan Nusa Utara ini merupakan 3 kabupaten paling utara di Indonesia. Masuk dalam Provinsi Sulawesi Utara, ketiga kabupaten tersebut adalah wilayah di mana kantor kami, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, dibantu dengan KP2KP Talaut, menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan, edukasi, dan penyuluhan perpajakan, serta menghimpun penerimaan pajak sesuai target yang diamanahkan. Halo, nama saya Mei, saya seorang pegawai, dan tentunya sebagai salah satu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Tahuna. Kantor Pajak Tahuna ini menurut saya adalah salah satu kantor pelayanan publik yang memiliki kualitas dan fasilitas pelayanan terbaik di wilayah Sangihe. Dimulai dari ketika saya masuk, sudah disediakan tempat parkir khusus wanita, kemudian ada fasilitas payung yang bisa digunakan secara gratis. Begitu masuk, saya disambut sama petugas pengarah layanan yang mengarahkan saya untuk menggunakan hand sanitizer sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Saya juga langsung dipersilakan untuk menggunakan layanan Wi-Fi gratis yang ada di sini. Setelah itu, saya langsung diperkenalkan dengan inovasi terbaru mereka pada sistem antrian yang bernama Scanjo. Sistem antrian Scanjo ini menghubungkan saya sebagai pengguna dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya, seperti antrian itu sendiri, layanan sudut baca digital, informasi perpajakan terkini, dan feedback terhadap layanan yang diberikan. Sembari menunggu antrian, sudah disediakan tempat duduk yang nyaman, dilengkapi sudut baca, mini pantry, snack gratis, toilet yang bersih, tempat nyaman bermain anak, ruang khusus laktasi, serta sudah disediakan 2 set komputer yang bisa digunakan wajib pajak untuk mengakses layanan secara mandiri jika diperlukan. Demi memberikan pelayanan yang nyaman pada semua golongan masyarakat, KPP Pratama Tahuna telah menyediakan beberapa fasilitas khusus untuk kelompok rentan, seperti parkiran khusus wanita, jalan landai difabel, toilet khusus difabel, ruang tunggu dan loket khusus kelompok rentan, kursi roda, serta petugas khusus yang siap memberikan bantuan kepada wajib pajak difabel apabila diperlukan. Sebagai kantor pelayanan publik, kualitas pelayanan memang prioritas utama bagi kantor kami. Namun di samping itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna juga mempunyai tugas dan fungsi untuk mengedukasi dan memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat. Sepanjang tahun, kami rutin mengadakan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari calon wajib pajak hingga wajib pajak dari berbagai sektor. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dilakukan secara langsung, kantor kami juga giat mengedukasi dan mensosialisasikan pengetahuan perpajakan melalui media-media online seperti media sosial, sosialisasi online, dan juga siaran radio. Untuk menjangkau wajib pajak yang tersebar di wilayah kerja yang berbentuk kepulauan, kami juga mengadakan pos pelayanan seperti pojok pajak Siau, sehingga wajib pajak yang terkendala transportasi tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke kantor kami. Wilayah kerja KPP Pratama Tahuna yang terbentang dari Pulau Biaro hingga Miangas di ujung utara Indonesia memiliki potensi perpajakan yang cukup besar dari sektor perkebunan dan perikanan. Selain itu, potensi perpajakan juga diperoleh dari aktivitas pemerintahan, jasa retail, transportasi, serta kegiatan UMKM di masyarakat. Untuk pengumpulan penerimaan pajak, pada tahun 2021, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna telah berhasil melebihi target mencapai 170,3 miliar rupiah atau 109% dari target yang telah diberikan. Pada tahun 2022 ini, kantor kami mendapatkan target baru sebesar 147,6 miliar rupiah. Untuk menunjang terwujudnya kualitas pelayanan yang prima, edukasi dan penyuluhan perpajakan yang efektif, serta pengumpulan penerimaan, diperlukan sumber daya manusia yang produktif. KPP Pratama Tahuna mempunyai berbagai program yang bertujuan untuk menjaga kualitas fisik dan mental para pegawai, seperti pemberian penghargaan kepada pegawai, internalisasi corporate value melalui morning activity, team building, in-house training, doa pagi secara rutin, layanan dokter, Jumat sehat, area rekreasi pegawai, serta pembentukan berbagai komunitas berdasarkan hobi di kalangan pegawai.
Dalam rangka meningkatkan kualitas produk pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya, KPP Pratama Tahuna juga mengembangkan berbagai inovasi seperti Skenjo. Skenjo, Satisfying Service by Digitalization and Integration of Jobs, adalah inovasi terbaru dari KPP Pratama Tahuna yang mengintegrasikan sistem antrean dengan fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati wajib pajak sebagai pengguna. Yang kedua ada Torang UMKM. Torang UMKM merupakan wujud kolaborasi antara KPP Pratama Tahuna untuk membantu memberdayakan pelaku UMKM yang ada di wilayah kerja kami. Torang UMKM ini adalah bagian dari pelaksanaan program BDS atau Business Developing Services yang dicanangkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, ada beberapa inovasi untuk menambah kualitas pelayanan seperti Wi-Fi gratis, formulir digital, media informasi digital, pojok pajak mandiri, kudapan teh kopi panas gratis, kemasan unik untuk teh kopi panas, pojok payung, mute music untuk TPT, serta untuk wajib pajak di luar kantor ada aplikasi Pakbara dan pojok pajak di Siau. Dan untuk menunjang kinerja di dalam kantor, kami juga mengembangkan inovasi seperti aplikasi Simorang, aplikasi izin, dan aplikasi Sikat. Atas kinerjanya dalam 2 tahun terakhir, KPP Pratama Tahuna juga telah berhasil mengumpulkan berbagai macam prestasi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi kantor dengan predikat ZIWBK pada tanggal 21 Desember 2021, pencapaian target penerimaan 2021 yang melebihi 100%, penghargaan dari Menteri Keuangan atas kinerja kepatuhan penyampaian SPT tahunan tahun 2021. Dan yang keempat, KPP Pratama Tahuna dikukuhkan sebagai kantor pelayanan terbaik tahun 2022 di wilayah DJP Solo Tenggo dan Malut, serta masih banyak lagi prestasi lainnya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPP Pratama Tahuna senantiasa berprinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat Nusa Utara selama ini kepada kami sehingga KPP Pratama Tahuna mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi atau ZIWBK. Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ. Kami bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan KPP Pratama Tahuna untuk memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau ZIWBBM. Untuk itu, kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro untuk terus mendukung kami agar kami bisa mendapatkan predikat ZIWBBM dan senantiasa bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mendukung dengan sepenuh hati atas pencanangan KPP Pratama Tahuna yang telah berpredikat sebagai zona integritas wilayah bebas dari korupsi, menjadi wilayah birokrasi yang bersih dan melayani atau WBBM. Semoga dengan pencanangan KPP Pratama Tahuna sebagai kantor dengan predikat ZIWBBM ini, para wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah kerja kami, bisa memperoleh manfaatnya dengan maksimal. It's not for me to say.